Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Gesya Gustianasya dengan NPM 2578 Oke, teman-teman semua, di sini saya akan melakukan tugas hands-on kembali mengenai network programming. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengerjakan lab session sebelumnya dan pada kesempatan kali ini kita atau saya sendiri akan melakukan tugas atau video hands-on kembali pada lab session 6, yaitu Smart Enforcement Node Simulator. Kita baca deskripsi tugasnya sebentar ya teman-teman. Nah, sesi ini penerapan level lanjutan dari program pemrograman berorientasi objek atau OOP akan dilakukan. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewarisan. Nah, parent class sensor node akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu temperature node dan humidity node. Nah, selain itu, sebuah controller ya, controller class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory sensor secara terpusat. Oke, kita langsung saja kita cari di mana ya. Nah, nih, video hands-on dan penjelasan progress mini project. Yang pertama, berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu OOP dan inheritance. Kemudian penjelasan mini project, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class. Oh, oke, ini nanti kita. Nah, sekarang kita masuk di sub A dulu. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan OOP. Oke, apa sih OOP itu? Nah, OOP itu adalah Object Oriented Programming, yang dimana itu adalah konsep programming untuk menggunakan kelas atau objek. Nah, contohnya itu di sini ada kelas seafood. Kelas itu klasifikasinya seperti ini. Di dalam kelas itu kayak misalkan ada udang, ada ubur-ubur dan semacamnya. Itu kita masukkan ke dalam kelas. Nah, di sini sendiri kelasnya itu namanya adalah seafood. Kemudian di sini ada method. Nah, metodenya itu adalah cara. Nih seperti ini cara cara mereka atau objek ini berenang atau menyelam. Di sini kan ada ikan. Ikan itu kan berenang ya teman-teman. Kemudian ada kepiting yang menyelam atau ada kerang. Itu dimasukkan ke dalam metode. Kemudian ada objek. Nah, seperti yang saya katakan tadi, objek itu nama nama lebih spesifiknya gitu teman-teman. Kayak misalkan ada udang, terus ada apa? Kuda laut, kemudian ada bintang laut, ada ikan, ubur-ubur, cumi, dan lain sebagainya. Kemudian ada atribut. Atribut itu kayak yang dimiliki oleh objek. Ya, lebih 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 apa ya? Kayak lebih ke spesifiknya gitu. Kayak weight, daya, terus dan taste. Kayak taste-nya itu rasa kayak apa ya? Ya, seperti itulah teman-teman. Sulit untuk mendeskripsikannya. Nah, kemudian di sini ada vehicles. Nah, vehicles itu tuh seperti superclass atau parents. Kan kalau misalkan di dalam family tree atau pohon keluarga itu tuh nggak jauh beda sama vehicles ini teman-teman. Nah, vehicles itu adalah parents
atau subclass, di mana vehicles ini memiliki land vehicles, kemudian water vehicles, lanjut pada air vehicles, space vehicles. Nah, mereka semua ini adalah punyanya vehicles. Atau kalau dari bahasa keluarganya, itu tuh ini adalah orang tua yang memiliki anak. Nah, anaknya ini adalah land vehicles, water vehicles, air vehicles, space vehicles. Kemudian anaknya ini memiliki anak lagi kayak wheeled vehicles, track vehicles. Kemudian eh ini masih bagian dalam vehicles. Kayak ini kan ini anaknya ini, tapi ini juga ibunya si ini. Kayak saling berhubung gitu teman-teman. Kayak misalkan land vehicles ini kan kendaraan darat ya teman-teman ya, kayak kendaraan darat gitu. Nah, si land vehicles ini nih punya anak yang track vehicles. Track vehicles itu kayak kendaraan yang beroda apa? Tapi itu kemarin beroda yang kayak bulat gitu, kayak apa ya? Kayak tank gitu rodanya. Nah, itu track vehicles itu masuknya ke land vehicles. Nah, land vehicles ini sendiri itu masuknya ke vehicles. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, apalagi? Setelah itu, oh, oke, kemudian kita akan membuat, dulu mana? Kita akan membuat kode ya, teman-teman. Oke, kita siapkan subdim. Kita ini yang mini projectnya. Kemudian di sini kita kemudian oke, maaf ya teman-teman. Nah, contohnya seperti saya akan membuat sebentar. Saya akan membuat prosedural. Mana ya kemarin ya? Di mana ya kemarin itu? Nih bukan. Ini ya. Ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai superclass itu kayak vehicles dan semacamnya itu tuh kayak memiliki turunan atau temurun, ya seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan membuat kode tentang, kan ini kan tentang apa nih? Self, name, and Oke. Nah, kalau di sini kita itu akan membuat apa ya enaknya ya? Kita buat hewan aja seperti kemarin. Nah, di sini kita akan membuat mana ini. Eh, kok malah string. Nah, kita di sini akan ketik parent class. Maaf ya teman-teman kalau misalkan mataku kayak gitu, soalnya nggak kelihatan. Class hewan. Oh iya, ini aku save terlebih dahulu agar lebih berwarna. Di sini kita kasih nama apa ya enaknya teman-teman ya? Hewan kali ya. Loh,
hewan. Y. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hewan Y. Kita simpan di sini. Eh, nah seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kita def. Ini nanti aku jelasinnya di akhir video ya teman-teman. Saya aku nggak bisa jelasin sambil ngetik. Maaf ya teman-teman. Init. Init. Self. Kemudian kita masukkan. Kan udah self. Lah. Oh iya. Gitu. Nama. Kemudian kita masukkan apa lagi? Kita nama udah bener. Jenis. Oh ini nggak mau berwarna ya? Biasanya berwarna. Ya ampun, ya ampun. Tuh, def-nya aku lupa nambahin, pantas dia tidak mau berwarna. Def-nya bukan di situ tempatnya. Coba kita save as. Nggak mau sih. Coba kita masukkan di sini ya. Astaga. Nah, nih. Oke, lanjut. Nah, tadi itu ya teman-teman. Ternyata tidak berwarna karena ininya nggak aku spasi. Seharusnya di spasi tadi itu. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah ini baru benar. Self. Terus kita masukkan yang ini, yang nama ini. Oh, aku tunjuknya pakai tunjuk. Nah, nih nama. Nama. Kemudian kita ketik nama. Kemudian kita buat lagi self. Kita lakukan hal yang sama. Kita jenis. Kemudian jenis. Kemudian kita def lagi. Jangan lupa spasi info. Terus kita masukkan self. Nih. Nah, kemudian kita print nama hewan. Nah, nama hewan. Setelah itu kita, nah, self kita masukkan yang tadi ini self. Yang ini kita masukkan nama. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian enter. Print. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Print. Jenis.
kemudian self, jenis. Nah, setelah itu nah, di sini kita masukkan subclassnya, subclass. Yang tadi kan parent, nah yang ini subclassnya. Atau yang tadi kan misalkan orang tua, nah ini milik anaknya. Ini kelasnya itu adalah apa ya? Kita mau buat hewan kucing. Kucing, hewan. Nah, kemudian kita enter def seperti tadi ya teman-teman yang ini nih. Ini self, nama, kemudian jenis, lalu ada warna. Nah, seperti itu. Kemudian, aduh, maaf teman-teman. Oh, salah. Hmm. Nah, ini kemudian kita masukkan nama lagi, kemudian ada jenis. Nah, aduh, semut. Nah, semut. Maaf teman-teman. Nah, ini itu tuh ngambil atributnya dari ini. Dev init ini itu tuh adalah atribut dari atributnya parent. Nah, kita ambil atributnya, kita taruh di sini. Coba kita kasih gini aja kali ya. Ambil atribut dari parent. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan misal, nanti saja saya jelaskan. Self warna. Warna. Nah, di sini kita ada detail self. Def detail self, terus kita ketik yang di atas ini. Biasa nunjuk pakai jari. Nah, yang ini yang tadi ada tadi yang info. Nah, nih. Yang ini kita masukkan ke dalam sini. Self info. Self info. Kemudian kita print. Loh, salah. Kita print warna. Jujur ada yang janggal. Kok nggak berwarna dia? Oh iya, aku lupa menambahkan. Nah,
Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini. Nah, kita lakukan seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita nah, di sini kita akan membuat objek yang kita kasih tanda. Membuat objek. Nah, seperti itu. Di sini kita ketik yang tadi hewan. Hewan itu adalah loh, tambah. Nah, hewan itu tadi kita masukin apa? Kucing. Kita masukkan namanya ya teman-teman. Kita kasih nama marshmallow. Kemudian kita isi yang tadi jenisnya itu kucing apa? Kucing kampung. Kemudian tadi kita masukkan warnanya itu warna apa? Itu marshmallow itu warna kayak abu-abu mujair. Abu saja kita. Terus abu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita menjalankan metode. Kita ketik aja di sini. Menjalankan metode hewan detail. Nah, coba kita save ya teman-teman. Apakah akan bisa? Tapi semoga bisa deh. Saya buka di sini CMD. Kemudian kita ketik py hewan dot py. Nah, di sini sudah outputnya sudah keluar ya teman-teman seperti tadi yang seharusnya emang sudah keluar di print itu kan ada nama hewannya itu marshmallow. Itu kan subclassnya itu tuh adalah kucing kan teman-teman. Jadi di sini marshmallow jenisnya itu jenis kucing kampung, kemudian warnanya itu ada warna abu-abu. Mana kursornya? Nah, oh ini. Nah, oke. Jadi di sini menjelaskan, saya akan menjelaskan yang tadi eh, mengenai kode yang saya buat. Nah, nah ini. Ini parent class itu tuh sama saja seperti vehicles teman-teman atau orang tuanya. Nah, si vehicles ini atau si parent ini punya anak. Nah, anaknya itu subclass. Iya, anaknya itu disebut subclass. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan orang tuanya itu disebut superclass. Nah, di sini disebutnya parent class karena saya maunya parent. Ya, seperti itu. Nah, atribut yang digunakan sama si parent ini nih bisa digunakan juga sama si subclass-nya karena kan ini orang tuanya. Nggak mungkin dong dia nggak boleh pakai apa yang dipakai oleh orang tuanya. Jadi di sini atributnya itu super init nama jenis itu tuh ngambil dari eh, ini teman-teman. Ngambil dari atributnya ah, si parent class. Nih, nama 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 kucing ya. Itu kan contohnya itu kayak namanya itu marshmallow. Kemudian jenisnya itu jenis tahu apa ya?
tipe atau gimana ngomongnya, ras, ya seperti itu kucing kampung atau ras kampung atau jenis kampung. Nah, kemudian di sini tuh ada, apa, warnanya, warna yang dimiliki oleh si subclass atau si, eee, anak ini, itu tuh nurun dari orang tuanya. Contohnya itu warna di sini kan cuma ditulisnya kan oh ya, di sini kan nggak ada warnanya. Ini bisa ditambahin gitu, teman-teman. Nah, metode yang dipakai, itu tuh di sini. Metode yang dipakai itu def, init, self, nama, jenis, teman-teman. Kemudian, kalau yang kucing, marshmallow, kampung, terus abu-abu, itu tuh, ke data ke konstruktor ya, teman-teman. Dev dev info self itu dev info self yang dev info self nih yang ini nih akan menampilkan nama hewan dan jenis hewan seperti ini. Di kelas kucing konstruktornya itu yang ini, teman-teman. Def, init, self, nama, warna, jenis itu, teman-teman. Kemudian metode untuk tampilkan semua data itu ada pada yang ini. Yang ini untuk nampilin semua data yang ada dalam nama jenis hewan itu bakalan ditampilin dalam self info ini, teman-teman. Kemudian untuk kesimpulan dari codingan ini itu tuh ini jangan marshmallow. No, Nah, itu parent class itu tuh seperti vehicles, kemudian kelas kucing atau subclassnya itu tuh adalah seperti land vehicles, teman-teman. Kemudian, no, jangan. Nah, kita lanjut ke penjelasan mini project, katanya. Tunjukkan. Oh, nah, ini mini project yang saya buat. Parent class dan child class, bagian ini loh. Nah, bagian ini terdapat pada node PY. Parent class, kelas sensor node. Kelas ini adalah parent class untuk semua jenis sensor. Konstruktornya itu def, init, self ini, teman-teman. Ini adalah konstruktornya. Digunakan untuk menyimpan node ID. Node ID. Terus ini, teman-teman. Status nilai awal status itu aktif nih, yang ini. Method parent itu adalah def read data self, yang ini. Nah, metode ini adalah metode umum untuk membaca sensor. Di dalamnya terdapat simulasi error sebesar 20%, teman-teman. Jadi misalkan jika kondisi terpenuhi, nah sensor dianggap error. Kayak contohnya itu
seperti saya buat dalam laporan itu kan, saya, masukin namanya itu rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan, eee, ada bagian error-nya, itu tuh termasuk teman-teman. Kemudian terdapat 2 child class, kelas temperatur note di yang mana nih? Nih, kelas temperatur note, kemudian ada di, humidity note. No no no. Nah, keduanya, mewarisi sensor note. Nah, temperatur note ini digunakan untuk membaca suhu. Metodenya itu Devred Data Self, yang ini teman-teman nih. Nah, langkah kerjanya itu memanggil parent method, statusnya itu super ini, yang ini. Nah, membuat data suhu acak random. Oh, maaf teman-teman. Oke, contohnya itu ini sukses. Contohnya, coba deh nanti saya contohin ya teman-teman. Kemudian stop no. Controller class mengelola list objek pada file manager PY yang ini. Class environment manager yang ini. Kelas ini adalah no. Nah, ini adalah controller class. Fungsinya mengatur seluruh objek sensor. Apa ini? Nah, di dalam controller terdapat self ini, astagfirullahaladzim. Self re, self register nodes digunakan untuk menyimpan objek node. Contoh isi listnya itu yang ini. Mana tadi teman-teman? Nah, riwayat pembacaan saat user memilih menu 4, manager show, riwayat, controller menampilkan semua log pembacaan sensor. Nah, kesimpulannya itu controller class, controller membuat program lebih rapi karena data tersimpan terpusat, fungsi terpisah, mudah dikelola, mudah dikembangkan. Oke. Kemudian kan sudah dijelaskan tadi mini project-nya. Kemudian sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Oh, eh, yang pertama itu memisahkan fungsi setiap file program dibagi menjadi gitu teman-teman. Kayak main PY, tampilan menu dan interaksi user. Kemudian ada node PY, parent dan child class sensor. Kemudian ada manager PY, controller class. Nah, awalnya cukup bingungin untuk menentukan kode harus diletakkan di file mana teman-teman. Kemudian yang kedua itu memindahkan list ke controller. Sebelumnya list objek dan riwayat
ada di file utama, lalu dipindahkan ke Android Manager. Nah, tujuannya ini agar data terpusat dan lebih rapi. Kemudian menangani error agar program tidak berhenti. Saat sensor error, program sempat berhenti, lalu diperbaiki menggunakan try expect sehingga program tetap berjalan normal. Oh, eee, begit eee, kiranya begitu s kiranya, begitu saja tantangan atau error terbesar. Kalau error itu, mungkin ada di pribadi masing-masing seperti saya. Sebelum saya cek video ini, saya sempat error beberapa kali. Itu, pada kode yang ini dikarenakan saya kurang kurang teliti, teman-teman. Jadi, di situ membuat beberapa error yang masih bisa ditangani. Oke, sekian saja video dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.